tentang bahwa seseorang itu menghukumi manusia berdasarkan dohirnya. Jadi orang itu menilai seseorang itu dari dohirnya, tidak boleh dengan batinnya, tidak boleh sok tahu dalam hatinya orang. Makanya kalau melihat seseorang yang belum dikenal atau dia tidak tahu permasalahannya, dilarang suudzon. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu aqamus shalah, jika mereka tabat dan mendirikan salat, wa atu zakata fakhallu sabila, mereka menunaikan zakat, maka tinggalkanlah mereka. Berikan kebebasan, tinggalkanlah. Tidak boleh diurak hatinya atau masa lalunya. Kamu dulu itu tidak boleh. Karena mungkin dia yang saat ini sudah bukan dia yang dulu. Dia sudah bisa move on dari dia yang lama. Kita yang tidak bisa move on dari melihat dia yang lalu. Nah, itu lebih bahaya. Seseorang maksiat, misalnya suka minum minuman keras, terus dia tobat, dia sudah meninggalkan maksiatnya. Kitanya yang belum bisa berhenti untuk suudzon ke dia. Dia jadi baik, kita yang jadi buruk. Iya, tapi kan sekarang, ya sekarang sholat ya, tapi kan dulu. Nah dulu itu, dulunya dia kan suka minum. Waduh, kalau minum itu botol-botolan. Dia sudah selesai. Kita yang masih riba sama dia, padahal dia sudah tidak melakukannya. Nah itu yang berbahaya. Dia semakin dekat kepada Allah, kita semakin jauh. Itu halusnya tipu daya setan, sehingga seseorang itu kadang-kadang terjebak di maksiat orang lain yang sudah ditinggalkan. Itu cara setan menarik, memperhatikan apa yang menarik buat orang tersebut. Dia merasa bahwa si setan melihat bahwa ini orang kalau melihat temannya yang dulu maksiat itu, dia senang untuk membahas masa lalunya. Maka sama setan di replay terus, diulang terus maksiat itu di benaknya, sehingga dia merasa orang yang sudah tobat ini tetap jelek. Itu kan sudah jelek, padahal dia sudah enggak. Dia sudah tidak bermaksiat, dia sudah tidak minum atau zina lain, dia sudah meninggalkan itu semua. Tapi yang melihat, yang masih merasa bahwa dia masih begitu, itu jebakan setan yang sangat halus. Makanya kalau katanya Habib Zain bin Smith hafizahullah, beliau mengatakan, kalau kamu melihat seseorang keluar dari satu tempat maksiat, yakinlah bahwa itu adalah terakhir kali dia masuk sana, dan saat ini dia sudah tobat. Besok dia kalau masuk lagi, ya kalau keluar dilihat begitu lagi, begitu, supaya tidak salah. Kita itu kan rugi, tidak dapat fulus, tidak dapat pahala, dapat dosa untuk sesuatu yang kita salah. Ngerasa bahwa dia masih maksiat, padahal sudah salah, dapat dosa, tidak dapat pahala, rugi dong. Nah, maka kalau sudah tobat, ya sudah selesai. Yang kedua, yang berikutnya hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad diperintahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan untuk memerangi, untuk menyadarkan. Ya, Rasulullah itu kalau memerangi berarti mengajak orang lain ke surga. Rasulullah kan tidak memerangi untuk merampas hartanya. Kenapa Rasulullah memerangi orang-orang kafir, mendatangi beberapa tempat? Itu kan supaya mereka masuk Islam. Nah, kalau mereka nanti masuk Islam, kan mereka yang untung. Karena orang-orang itu tidak paham. Makanya Rasulullah sering mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak paham. Makanya Rasulullah memberi paham, tidak mau ya terpaksa diperangi supaya mereka paham. Kalau mereka paham terus kemudian ikut Islam, kalau mereka masuk Islam, mereka itu masuk surga kelak yaumil qiyamah. Nah, sehingga Rasulullah itu tidak memerangi karena gemes atau iseng atau memperlebar kekuasaan wilayahnya, tidak. Saat itu gak negara-negara, kan ada negara waktu itu. Mana ada Saudi Arabia?
Mana ada Irak gitu, batas-batas seperti sekarang masuk pakai paspor, kan tidak ada gitu. Rasulullah bukan mau cari tanah, ya, bukan. Tapi Rasulullah mau ngajak orang ke surga. Yang diajak tidak mau ya terpaksa diperangi supaya masuk surga. Ada orang yang bisa masuk surga tanpa diperangi, seperti orang-orang Yaman. Makanya Rasulullah cintanya ke orang Yaman luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, atakum ahlul Yaman. Kata Rasul, telah datang kepada kalian orang-orang dari Yaman yang hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Jangan perilaku ya. Kalau perilaku orang Indonesia lebih lembut. Tapi kalau hati mereka lebih lembut. Nah, di sana kalau orang makan tidak disediakan dengan perempuan yang monggo Pak, tidak ada gitu, piringnya dilempar gini kalau pertama datang juga kaget. Ya, anak-anak yang lama ngakak lu biasanya gini, kalau tak pikir dia pegel ambek aku. Ya, mungkin dia marah sama saya. Loh enggak ya ngono memang. Nyusu itu kalau udah dilempar gitu. Ya mereka biasa begitu. Kalau koncoan itu kepala itu dijeluk-jeluk, itu koncoan berarti. Tapi hatinya luar biasa. Hati luar biasa. Bersih mereka. Mereka itu mulai ngerti tipu muslihat itu gara-gara banyak anak Indonesia yang ke sana. Tipu-tipu nemen, harokat mereka ngomong gaya Indonesia gaya dok. Mereka kalau bilang begitu, Indonesia akhlak, masya Allah, lakin harokat. Akhlaknya luar biasa, tapi kalian gaya Indonesia. Gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan begitu, hati mereka paling baik. Sanubari mereka itu paling lembut. Al-iman Yaman. Iman itu orang Yaman. Wal hikmah itu Yaman. Yang punya hikmah, kata-kata mutiara, orang Yaman, kata Rasul. Orang Yaman datang ke Rasul, apakah diperangi? Rasulullah, kita mau Islam sama kamu. Dipuji sama Rasul. Wa ana Yamani. Aku itu wong Yaman. Maksudnya beliau itu bukan beliau Yaman, beliau Mekah Madinah. Tapi katakanlah saking mengakrabi orang-orang Yaman, wa ana Yamani. Aku ini wong Yaman juga saya. Begitu cara Rasul. Makanya dikatakan ada qasidah Tohal Yamani, ada Tohal Yamani, Toha orang Yaman. Maksudnya Rasul orang Yaman, bukan berarti Rasul kesana, tapi saking Rasul itu mendekatkan untuk ngambil hatinya orang Yaman. Karena mereka datang tanpa diperangi. Ada yang harus diperangi tetap tidak ikut sampai meninggal di perang Badar. Mereka mati modar pas di perang Badar mati dalam keadaan kufur. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah itu diperangi Rasul, tetap mati kafir. Ada yang diperangi kemudian ikut, macam-macam. Maka Rasulullah mengatakan di sini, saya itu memerangi mereka sampai mereka bersyahadat. Kemudian mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya Rasulnya mendirikan sholat, melaksanakan zakat. Kemudian kalau mereka itu sudah melakukannya, maka mereka aman dari saya. Saya tidak akan memerangi mereka. Kalau mereka sudah Islam, sholat, melakukan zakat. Kalau di hatinya mereka benci, itu bukan urusan saya. Yang penting dohirnya mereka baik. Wahisabuhum, hisab mereka nanti, hitungan amal mereka Allah, dihitung Allah nanti. Itu urusannya Allah. Urusan saya cuma mengislamkan saja. Hatinya, hisabnya Allah. Saya tidak ikut masalah hisabnya. Ini Rasulullah tidak mau menghisab. Loh, kok saiki banyak yang ngafirkan orang lain. Neraka kamu. Loh, Rasulullah tidak berani. Ya, Rasulullah tidak berani. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Abi Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan kufur kepada yang disembah selain Allah, maka haram baginya hartanya, darahnya, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak ikut. Kami melok. Yang penting dia mengkufurkan selain Allah, menyembah hanya kepada sudah lihat nih hatinya, itu tapi itu munafik, bukan urusan kita. Hatinya nanti urusannya Allah. Allah kita itu bolehnya menghukumi secara zahir saja.
Tidak boleh kita ngurek-ngurek hatinya. Oh, ini kejadiannya. Hadis ketiga, hadis keempat sudah dibaca oleh Yai tadi. Dikatakan, ya Rasulullah, satu orang tanya, yaitu Mikdad, tanya kepada Nabi Muhammad, sahabat Mikdad, ya Rasulullah, bagaimana saya kalau ketemu satu orang kafir, kemudian kita perang, duel, dan dia memotong tangan saya pakai pedangnya, tangan saya terputus pakai pedangnya. Maka ketika saya mengejar dia lalu bersembunyi, dia lalu berlindung sambil mengatakan di pohon, ya, dia berlindung di pohon, dia mengatakan aslamtulillah, saya Islam. Kan tidak boleh diperang, tidak boleh diperangi lagi ya. Aslamtulillah. Maka a'aktuluhu ya Rasulullah. Ba'da'an qola, setelah dia mengucap saya masuk Islam, apa tetap saya bunuh? Apa tetap saya perangi? Karena dia sudah memutuskan tangan saya. Kan sudah diputus tangan saya sama dia. Tetap saya kejar atau saya mundur karena dia sudah syahadat. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqtulhu. Jangan kamu kejar. Tidak boleh kamu bunuh. Tidak boleh kamu perangi. Ya Rasulullah, tangan saya dipotong sama dia. Maka bagaimana? Rasulullah mengatakan, jangan kamu bunuh, jangan kamu perangi. Kalau kamu tetap ngejar dia, setelah dia itu mengucap syahadat, maka fa innahu bimanzilatika. Sekarang dia keadaannya di dalam posisimu, yakni maksumud dami mahkumun bi islami. Dia sudah Islam. Kan Islam cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah Islam itu. Dia sudah tidak boleh dibilang dia tidak muslim. Terlepas dari dia itu di dalam hatinya hanya ingin supaya tidak dibunuh, atau dia benar-benar masuk Islam. Lah kenapa dia tidak Islam dari tadi? Kenapa sudah mau dibacok Islam saya? Boleh tidak saya bunuh ya Rasulullah? Tetap tidak boleh. Karena ketika dia sudah ngucap, dia itu posisinya sama kamu, yakni orang muslim tidak boleh dibunuh. Understand? Dan kalau kamu tetap ngejar dia, wa innaka bimanzilatihi, kamu sekarang di dalam posisinya dia. Yakni maksudnya bahwa kamu jadi halal darahmu sekarang, bukan jadi kufur, tapi darahmu jadi halal. Kenapa? Karena kamu bunuh muslim sekarang. Ya, gitu ceritanya. Muslim, ya. Duh. Salam, ngeprank terus salam ini ya. Ya, ini muslim. Ya. Ini muslim. Ini bukan muslim. Mau perang. Pas mau dibunuh dia bilang saya masuk Islam. Ya, saya masuk Islam. Kalau di situ mungkin ketutupan bisa melihat ke layar yang di sebelah. Si muslim haram bunuh dia. Kenapa? Karena sudah masuk Islam. Loh, ya kan dia mungkin takut, tidak bisa dihukumi begitu. Itu urusan hati, itu urusannya Gusti. Makanya Rasulullah mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya sama Allah, bukan urusan kita. Lah kalau dia sudah mengucap Islam, di mana dia sekarang menjadi seorang muslim, tetap sama dia dibunuh. Karena alasannya kalau masuk akal ini, takut aja, tetap dibunuh sama dia. Mati ini. Maka dia ini hitungannya membunuh seorang membunuh muslim, berarti harus berarti kamu harus dikisos kalau kamu tetap bunuh dia. Tidak boleh kamu bunuh dia. Yang hadis berikutnya itu dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah mengirim kita ke Huraqah min Juhainah, salah satu tempat di sana. Kita serang ketika di pagi hari tempat air mereka, kemudian kita
bersama beberapa orang Ansor melihat salah satu orang non muslim. Kemudian ketika dia akan kita bunuh, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka sesohib saya orang Ansor ini ketika mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah mundur, tidak jadi dibunuh. Sedangkan saya, katanya Usamah bin Zaid sahabat, ta'antuhu birumhi, saya tetap tusuk dia dengan tombak saya hatta qataltuhu, sampai dia terbunuh. Nah, ketika sudah sampai di sana, Rasulullah SAW tanya ke Usamah bin Zaid, ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Usamah, kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah? Kata sahabat Usamah, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia itu cuma minta perlindungan, tidak mau masuk Islam, dia dari tadi tidak masuk Islam. Mau dibunuh, la ilaha illallah. Maka saya bunuh dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengulang lagi, kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia itu begitu. Diulang lagi sama Rasulullah, kamu bunuh orang baru mengucap la ilaha illallah. Diam sahabat Usamah. Kamu bunuh Usamah, orang yang baru mengucap la ilaha illallah. Saking sumpeknya Usamah itu, sampai dia mengatakan, duh, coba saya masuk Islam itu setelah kejadian kemarin ini. Coba saya jangan masuk Islam dulu, supaya tidak kejadian sesuatu yang membuat Rasulullah marah. Coba saya masuk Islamnya kemarin-kemarin aja, jangan waktu sebelum perang. Ya, beliau mengatakan, tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Saya berharap coba dulu jangan masuk Islam waktu sebelum kejadian kemarin. Coba saya masuk Islamnya hari ini, kan saya tidak perangi orang saya. Sehingga Rasulullah sedih. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, kamu bunuh orang setelah dia mengucap la ilaha illallah. Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia itu cuma takut sama pedang. Kata Nabi Muhammad, afala syaqaq ta'an qalbi. Oh, kamu sudah bisa beleh hatinya. Kamu sudah bisa nembus hatinya, tahu kamu hatinya, kata Nabi. Hatta ta'alam aqalaha amla. Kamu tahu sehingga kamu buka hatinya dan kamu tahu apa yang di dalam hatinya, dia itu sungguh-sungguh atau tidak. Kamu kok tahu, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kata beliau mengatakan, duh, coba aku melbu Islamnya hari ini saja. Jangan hari sebelum saya perang itu. Coba saya masuk Islam itu setelah saya kejadian perang itu. Itu lebih baik bagi saya. Itu caranya Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya, mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan satu perbuatan buruk, suudzon ke orang lain yang tidak diketahui oleh dirinya yang sesungguhnya. Makanya kalau melihat orang, kalau sudah dia mengatakan konco misalnya, sudah sholat mas, sampun, ya sudah, temenan tak, lu usah. Kecuali kalau anak, sholat ini kan, sama siapa sholatmu? Sholatmu berapa? Zuhur 3. Nah ini. Kalau anak yang wajib-wajib itu harus diuber, tapi kalau bukan anak jangan diuber teman-teman tonggo nih. Pak, tukang misalnya, sudah sampun sholat pak? Sampun, ya sudah. Kan dia sudah jawab. Khusyuk sampean sholat. Oh ini jeragan yang perlu divaksin double. Jangan kemeruh, jangan menghukumi hati orang, percuma. Pasti salah, akeh salah. Kalau benar dapat pahala. Iya, tapi aku roh insya Allah hati ini tidak ikhlas itu. Kalau kita benar tidak dapat pahala. Tapi kalau kita salah suudzon, dosanya wallahu a'lam bishawab.